Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi minggu siang ini dengan keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang berjudul menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai bab yang kedua ini, alangkah baiknya kita mereview, mengulang-ulang kembali apa yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah menurut cendekiawan Muslim Kode Shihab yang berasal dari kata qira'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara mutawatir kepada kita dan membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran adalah yang pertama Al-Kitab. Kita dalilnya dapat kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua Al-Furqan, yang dalilnya dapat kita temukan di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Fungsi Al-Quran dalam Islam, yang pertama sebagai suatu ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang baru tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengobat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Yang B, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat kita lihat dari nama-namanya tersebut, seperti Al-Huda, petunjuk bagi manusia; Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, hadis. Hadis secara bahasa artinya baru,
tidak lama ucapan pembicaraan cerita. Menurut istilah hadis adalah merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Fungsi yang terakhir, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kedua, sebagai pedoman atau sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sekali dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua di dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Kita masuk pembahasan kita bab yang kedua. Semoga Ananda semuanya bersemangat dalam mendengarkan materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang bab yang kedua. Silakan anak-anak bapak membuka buku pedoman yang sudah bapak berikan dan bapak suruh untuk memprintnya halaman 22. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi orang yang mengotorinya. Bunyi dari surat Asy-Syams 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha Skip dong. Skip dulu. 3. Itulah bunyi dari surat Asy-Syams 1 sampai 10. Artinya adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya,
dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 7 fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surat Asy-Syams ini yang menunjukkan dari ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya kepada makhluknya manusia. Seperti matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan secara teratur dalam hukum yang telah ditentukannya, yang disebut dengan sunnatullah. Yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yaitu sinarnya, yaitu naiknya setelah munculnya. Cahayanya dan manfaat dari sumber dari matahari ini, menurut Qatadah mengatakan pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas pada siang hari. Yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan secara teratur muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulunya pada pertengahan dan akhir setiap bulan. Yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Yang keempat atau yang D, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Yang E, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna dan sangat indah. Yang F, dan bumi serta penghamparannya. Ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dan berbagai isinya. Yang G, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Yang terakhir, yang H, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikan dan kefasikan dan keburukan. Yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas ayat 9 dan 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak Allah tekankan dengan sumpah-sumpahnya itu, yaitu sungguh beruntung
dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan menimbangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Itu makna asal kata zakka adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki dan mengisi jiwanya dengan amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati perintah Allah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan segala bentuk hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah dan Sa'ad bin Jubair, dan seperti firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Jadi anak-anak bapak yang dirahmati Allah, orang yang mensucikan jiwanya ini sangat disayangi oleh Allah, sehingga Allah memberikan pahala kepada orang yang beribadah kepada Allah. Yang kedua, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Firman Allah, wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk, sehingga orang tersebut berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin juga mempunyai pengertian yang lain, yaitu dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dasa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam bentuk dosa, menguburnya dengan hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan segala hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina, sehingga dengan itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Apa doa tersebut? Doa tersebut berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat, serta doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah memudahkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Hadis riwayat Muslim. Yang B, isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bunyi dari surat Quran Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan
dari tidak ada menjadi ada, serta tanpa ada contoh sebelumnya. Dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu, benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang-orang yang berakal, sehat menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta semesta. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan melalui surat Al-Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka itulah ulul albab, orang yang berakal. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, lagi memiliki kecerdasan. Yang ketiga, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang rahmat Allah melebihi murkanya. Bunyi dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah tersebut, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul inna Allah lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyi inna rahmati taglibu ghadabi. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah adalah sifat yang sudah melekat pada diri Allah dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Maka dari itu Bapak mengajak kita semua untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala bentuk perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Sekian materi kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.